Ya, kita mulai aja ya. Kita buka pertemuan kedua ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah ya, kelas 5 Rek 1 klaster 2F. Iya. Jadi anak Bapak semua, saya ini belajar di kelas kalian ini. Ya, kami dosen-dosen wajib datang ke kampus, hanya belajar daring. Ya, sebenarnya di rumah pun nggak apa-apa kan, tapi itulah protapnya. Ya, kami belajar daring dari kampus. Ya, itulah anak Bapak semua. Jadi, saya kemarin itu ya minta waktu kalian, hanya nanya aja, ada mata kuliah enggak, kita percepat yuk. Nah, ternyata ada, ya nggak apa-apa, nanya aja. Kok ada yang marah-marah mau sewot. Ya, saya udah nggak bersama teman-teman saya nggak sama. Iya, orang bukannya saya kok yang menentukan kelasnya. Iya, susah juga kita gini ya. Ya, orang bertanya kok kemana-mana jawabannya. Jadi di sini ketua tingkatnya siapa? Ya, Riko, kamu aja ketua tingkatnya, ketua kelasnya Riko ya. Riko, dengar suara saya Riko? Riko. Tes. Ah ya, sip, udah dengar Riko. Riko? Ya Pak. Nah, kamu ketua kelasnya ya? Ya udah boleh. Nah, itu ya teman-teman yang lain ya. Sri itu Sriko, ketua kelas kita. Ya, jadi di pertemuan yang kedua. Jadi anak-anak Bapak semua ya, anak-anak Bapak semua. Jadi kita belajar sosiologi politik. Ya, sosiologi politik itu apa? Ya, ini adalah bagaimana struktur masyarakat. Ya, struktur masyarakat, ya bagaimana tatanan atau susunan sosial yang berbentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu kan ada terbentuk kelompok-kelompok. Ya, dalam masyarakat itu ada kelompok kita anggaplah lembaga swadaya masyarakat LSM, ada kelompok ini atau kelompok ini, ada juga kelompok Universitas Pancabudi. Itulah sosiologinya. Ya, itulah sosiologinya. Jadi ciri-cirinya sosiologi ini adalah pada kelompok-kelompok masyarakat yang timbul tadi ya berpolitik. Ya, politiknya ya adalah suatu grup politik. Jadi itulah ya tatanan ataupun susunan ya yang berbentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi kita nggak panjang lebar ya, kita buka dulu ya slide di bawah ini. Kelihatan slide-nya? Belum? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Belum, ya. Belum memang. Ini kelihatan ya? Jadi Kelihatan, Pak. inilah pengertian, apa sih pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik ya. Kemudian ya, siapa idola kalian? Ada Obama, ya ada SBY, ada idolanya siapa? Nah, cuman idola-idola yang lama ini ada si Agus Komte atau Selo Sumatjan, ya inilah idolanya. Ya. Kemudian sosiologi adalah seperti yang saya katakan tadi, ya pembelajaran secara sistematis terhadap perilaku sosial dan kelompok orang. Ya,
Jadi sosiologi itu berfokus pada pengaruh hubungan sosial terhadap munculnya sikap dan perilaku dari orang lain, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat. Ya, dalam rangka memahami perilaku sosial, ya harus menggunakan pikiran yang tidak biasa yang disebut imajinasi sosiologi. Nah inilah dia. Jadi kelompok-kelompok tadi dia berhubungan sosial, ya dia berhubungan dengan satu orang dengan orang lain. Ya, jadi bagaimana perubahan itu, perubahan hubungan kedua orang tadi satu dengan yang lainnya, ya, serta bagaimana perubahan terjadi ya di dalam masyarakat. Itulah sosiologi, anak bapak semua. Ya, saya manggilnya anak bapak ini karena anak saya sudah lebih tua ya dari kalian, ya anak saya. Ya, jadi sedangkan politik adalah itu berasal dari kata Yunani polis yang bermakna pemerintah negara. Ya, jadi dalam suatu negara itu pasti ada politik. Politik sering dipelajari dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan. Ya. Jadi so what is politics? Politik adalah proses di mana pengambilan keputusan melibatkan suatu kelompok. Jadi itulah politik. Ya, bagaimana pengambilan keputusan itu ya diambil berdasarkan melibatkan suatu kelompok. Ya, jadi itulah politik. Ya, jadi kalau kita berpolitik, kita bagaimana politik itu adalah gabungan beberapa orang tadi. Ya, gabungan tadi kalau kita mau mengambil keputusan, ya pasti kita dengan suara terbanyak dari grup-grup politik tersebut. Meskipun istilah politik cenderung dihubungkan dengan perilaku dalam pemerintahan, politik juga dapat ditemukan dalam suatu interaksi kelompok, perusahaan. Jadi politik juga di mana-mana masuk. Ya, di mana-mana masuk dia. Ya, jadi sedangkan kita berteman aja pun dia, kalau kita bercerita dengan teman kita, politik punya itu, ya nggak betul itu politikmu. Jadi di mana-mana pun politik itu masuk dia. Ya, apalagi di pemerintahan, kemudian di akademisi, di perusahaan, itu semuanya masuk politik tadi. Ya, jadi jangan kita heran kalau sesuatu perkumpulan atau grup-grup itu dimasuki oleh faktor-faktor politik. Jangan kita heran. Ya. Kemudian kalau kita lihat pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan antara sosiologi dan politik. Ya, namanya sosiologi politik. Ya, jadi bagaimana sosial dan politik itu digabungkan. Ya, kenapa kalian harus belajar ini? Jadi kalian juga harus nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, menjadi manajer-manajer yang handal, harus bisa bermain politik, harus bisa mempengaruhi orang dengan politik. Seorang manajer-manajer handal itu ataupun seorang pemimpin itu kan artinya mempengaruhi orang lain, mempengaruhi bawahannya, agar bawahannya dapat bekerja dengan sukarela atas perintah-perintahnya. Itulah dia seorang pemimpin. Ya. Jadi bagaimana kalian sebagai pemimpin tadi ya bisa mempengaruhi bawahannya tadi ya, sehingga dengan politik tadi kalian gampang mempengaruhinya. Jadi berbagai fenomena politik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat. Begitu pula sebaliknya, terbentuknya struktur sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan dari tatanan politik. Jadi antara struktur sosial di masyarakat ini dan antara sosial masyarakat dan tatanan politik itu tidak bisa dipisahkan, masing-masing mempengaruhi. Ya, dua variabel yang berbeda dan masing-masing mempengaruhi. Ilmu sosiologi lahir pada abad ke-18
Sedangkan ilmu politik itu lahir ya sesudahnya pada abad ke-20. Ya. Jadi ciri-ciri dan hakikat dalam sosiologi politik, ya ciri-cirinya empiris, yaitu didasarkan pada observasi atau pengamatan ya dari akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulasi. Jadi ciri-cirinya ini sosial politik ini dia harus jelas, ya aktual, empiris, ya jadi bukan dia halusinasi, ya itu ciri-cirinya. Ya ciri-ciri sosial politik tadi tidak halusinasi, menghayal-hayal, berangan-angan, dia tidak, tetapi nyata, ya diterima akal sehat. Ya, jadi hasilnya itu pun ya hasil yang nyata, bukan dia mengarang-arang, ya bukan dia halusinasi. Ya itulah ciri yang pertama empiris. Kedua cirinya apa? Teoritis, yaitu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan. Jadi dia dihubungkan dengan teoritis dia, dengan teorinya, ya disusunlah secara abstraksi, ya yang jelas di lapangan dengan unsur-unsur, ya dan disusun secara logis, secara ya. Kemudian kumulatif, yaitu disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, ya kemudian diperbaiki, diperluas hingga memperkuat teori-teori yang lama. Jadi dia kumulatif, Ada teori mengenai sosiologi itu begitu kita mengadakan apa terjadi di masyarakat, maka teori-teori yang diperbaiki dan timbullah teori baru dalam teoretis, yaitu pembahasan suatu masalah, tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Jadi kita tidak mempersoalkan ya dalam pembahasannya sosiologi politik itu tidak mempersoalkan baik buruknya, ya tidak dipermasalahkan. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Ya. Tidak dia tapi menjelaskan masalah tersebut. Itulah sosiologi. Saya matikan dulu. Gani, matikan apa Gani? Apamu? Kamu matikan Gani. Sonya mengganggu. Ya. Jadi perbandingan antara sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya. Ya kita lihat sosiologi ini ya mempengaruhi perilaku manusia, masyarakat dalam konteks sosial. Jadi sosiologi ini mempengaruhi manusia. Ya. Kemudian juga sosiologi ini mempengaruhi ilmu alam, ilmu politik, antropologi, ilmu-ilmu sosial lainnya, psikologi, sejarah, dan ekonomi. Jadi begitulah sosiologi ini mempengaruhi, semua ilmu dipengaruhinya. Ya, jadi mereka mempengaruhi sosiologi dan sosiologi juga dipengaruhi oleh ilmu-ilmu itu. Jadi timbal balik dia. Ya, jadi korelasi ya hubungan antara sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lain dia secara timbal balik mempengaruhi. Ya. Kemudian kalau kita lihat ruang lingkup sosiologi politik dan kontrak pembelajaran, ya ada struktur masyarakat, sistem sosial, pelapisan masyarakat, negara, kekuasaan dan kewenangan, pembuatan keputusan, ya pilkada, demokrasi itu juga akan kita pelajari ya nantinya. Kemudian kita lihat ya mengenai karya ya. Jadi penjelasan ruang lingkup sosiologi ya secara harfiah struktur bisa diartikan sebagai susunan atau dia berbentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Ya seperti sudah dijelaskan di atas tadi ciri-ciri ya struktur masyarakat ya
munculnya pada kelompok masyarakat, berkaitan dengan kebudayaan, dapat berubah dan berkembang. Kemudian ada juga fungsi struktur masyarakat, ya, fungsi identitas, fungsi kontrol, dan fungsi pembelajaran. Ya. Kemudian sistem sosial, ya. Sebuah sistem pada dasarnya mencirikan karakteristik sifat tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan rasional sesuatu. Sistem sosial berarti sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan rasional dalam suatu struktur sosial masyarakat. Kemudian memahami sistem sosial ialah proses belajar, mengenali, menganalisa, dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial ke masyarakat dalam berbagai ranah kehidupan. Kemudian kita lihat ya, stratifikasi sosial. Ya, stratifikasi berasal dari kata strata. Bagaimana stratanya? Bagaimana gap-gapnya? Bagaimana klaster-klasternya? Ya, jadi di lingkup sosiologi juga seperti kita kuliah juga ada klaster 1, ada klaster 2, ada klaster 3. Jadi klaster-klaster inilah ya yang merupakan tingkatan-tingkatan dalam masyarakat. Ya, ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Kalau dalam klaster-klaster pendidikan kita, ya klaster 1, ya kita dididik menjadi seorang akademisi, ya peneliti, strata 2, kita dididik menjadi manajer-manajer handal, manajer-manajer yang cepat bertindak, dan yang ketiga, klaster 3 adalah karyawan-karyawan operator handal yang akan dididik. Dan sama seperti ini, ya. Jadi kalau dia dalam lingkup sosiologi, dia perbedaannya adalah statusnya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ya. Jadi status-statusnya itulah sebagai stratifikasi. Jadi stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan posisi. Ya, stratifikasi sosial adalah stratifikasi yang menunjukkan adanya komunitas. Ya nih, matikan soundnya. Ya, kami akan mematikan, kami hidupkan lagi. Ya, oke. Ya itulah stratifikasi. Kemudian negara, apa sih yang dimaksud dengan negara? Ya, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi itulah ya kalau menurut si Roger F. Saltau itu ya negara itu adalah suatu wewenang yang mengendalikan masyarakat. Ya, persoalan-persoalan bersama itu ya atas nama masyarakat dikendalikan. Itulah menurut si Roger F. Saltau. Kemudian menurut si Dodd Klenitz, negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Jadi negara itu ya merupakan suatu organisasi dia, ya sama-sama tinggal di situ, ya sama-sama wilayah di situ. Itulah ya bisa dianggap suatu negara. Jadi kita di Sumatera Utara ini aja bisa, boleh juga kita dianggap suatu negara. Ya kalau kita merdeka, tetapi kita terbalut dengan terbungkus dengan provinsi. Ya. Kemudian Doyo Sonton, negara adalah suatu organisasi ya manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang bersama. Kalau si Joseph Peno itu mengatakan ya negara itu adalah suatu organisasi manusia ya yang mempunyai berada di bawah pemerintahan yang sama. Itulah menurutnya. Jadi fungsi negara, nah kita lihat apa sih fungsi negara? Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan, menegakkan keadilan. Inilah fungsinya negara kita. Ya, suatu negara baik negara kita maupun negara lain fungsinya inilah
ya ketertiban, ekonomi, ya pemerintahan, keamanan, menegakkan keadilan, ya itu apa memproduksi poin lainnya, ketahanan pangan, ya. Jadi meningkatkan produktivitas pertanian dan sebagainya. Itulah yang dinamakan fungsi suatu negara. Ya. Jadi kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan secara umum dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi ya pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Nah, jadi kita kekuasaan, kalau misalnya kita memegang suatu kekuasaan, ya kekuasaan kita adalah kita sebagai kepala seksi. Ya, itu kita harus mampu mempengaruhi pihak lain, harus mampu mempengaruhi anggota-anggota kita, harus mampu pihak-pihak eksternal dan internal ya menuruti apa perintah-perintah kita. Dan itulah yang dikatakan kita memiliki kekuasaan. Unsur kekuasaan ya, jadi bisa saja karena orang takut sama kita, kita mendengar aja lah apa kata dia, kalau nggak kita ikuti nanti susah kita. Nah, itu juga bisa, ya bisa juga ya, kekuasaan tadi karena ada rasa takut, kepercayaan, ya karena kita simpatik sama dia, ya karena dia cantik, ya molek dan sebagainya, sehingga kita menuruti apa perintahnya, ya kita lakukan semua apa perintahnya. Kemudian wewenang berfungsi untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, persoalan penting dan sebagainya. Ya. Kemudian pengambilan keputusan, ya menurut SP Hasibuan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Kalau jenis pengambilan keputusan, ya, nah, jadi kalau si Melayu bilang pengambilan keputusan itu dia proses penentuan. Misalnya kita mengambil keputusan ini, ada kebijakan yang kita ambil. Kan kita dalam suatu grup kita kan tidak mungkin kita secara otoriter, ya ini kebijakannya, tetapi kita mengambil semua dari anggota-anggota kita, pendapat-pendapat kita, mana yang banyak pendapatnya, itulah yang akan kita laksanakan. Jadi jenis pengambilan keputusan, ya menurut auto generate, keputusan semacam ini diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan timbangan data informasi. Jadi keputusan auto ini ya jenis-jenis keputusan, kalau dia keputusan auto ini dia dengan cepat ya laksanakan dulu, nanti apa yang terjadilah ya laksanakan dulu. Jadi tidak memperhitungkan dia data yang ada, dia yang penting cepat aja. Ya. Kemudian keputusan indus, ya keputusan indus ini diambil berdasarkan sensitive management atau manajer ilmiah sehingga keputusan itu logis. Jadi indus ini ya kebalikan dari auto, ya kalau dia auto tadi keputusan itu diambil secara cepat, itulah keputusannya. Mau senang nggak senang orang buat ambil keputusannya. Tetapi kalau dalam mengambil keputusan secara indus ini dia akan memperhatikan data-data yang ada. Bagaimana keputusan ini kita jalankan? Datanya mana? Ya misalnya kita mau mengadakan pemilihan kepala desa. Ya, bagaimana kita pemilihan kepala desa? Bisa menang nggak? Datanya mana? Kira-kira pendukung kita berapa? Daerah mana-mana saja pendukung kita. Jadi data-data itulah sebagai titik tolak kita untuk mengambil keputusan. Jadi itu dinamakan keputusan indus. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya. Kebijakan publik, apa sih kebijakan publik itu? Kebijakan publik adalah suatu aturan ya yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Jadi ada kebijakan-kebijakan publik ya dia harus ditaati ya berlaku, nggak boleh dia kebijakan publik ini dia nggak boleh ada orang yang istimewa boleh melanggarnya, tidak boleh. Ya, melanggar contohnya kalau dia traffic light ya ada itu namanya kebijakan publik, kalau lampu merah berhenti semua.
tidak ada lampu merah spesial si A boleh jalan, tidak ada. Kalau dia menyalahi aturan, ya dia akan ditilang. Ya, itulah kebijakan yang dinamakan kebijakan publik umum. Kemudian kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Jadi kebijakan pelaksanaan itu adalah subset dari kebijakan umum. Itu hanya mengatur kebijakan umum itu diaturlah dalam kebijakan pelaksanaan. Ya, kalau dia melanggar, tadi contohnya melanggar traffic light, maka dia harus ditilang ya, dengan denda sekian. Itulah kebijakan pelaksanaan. Ya. Kemudian kebijakan teknis, ya, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Jadi kalau misalnya kebijakan pelaksanaan tadi adalah subset dari kebijakan umum, sedangkan kebijakan teknis adalah subsetnya lagi dari kebijakan pelaksanaan, turunan dari kebijakan pelaksanaan. Ya. Kemudian kita lihat sikap dan perilaku politik manusia. Ya, bagaimana sikapnya? Ya. Itu adalah fakta kehidupan dalam organisasi. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Inilah adalah kekuasaan dalam tindakan. Ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, proses-proses politik, ya, menyangkut usaha para anggota organisasi, ya, untuk melindungi, ya, meningkatkan atau melindungi sumber-sumber kekuasaan dengan cara koalisi, kontrol terhadap keputusan penting, cooptation atau menekan oposisi. Jadi proses-proses politik, ya, itu cara kalau misalnya kita berpolitik ini, ya, itu proses-prosesnya, ya, bagaimana kita meningkatkan kekuasaan. Ya, kalau kita berpolitik, kita sebagai sebagai kepala seksi, ya, kalau kita berpolitik, kita bagaimana cara kita supaya kekuasaan kita tadi, ya, tetap nyaman, tidak digoyang-goyang orang. Ya, itu harus kita lakukan. Kalau tidak nanti, ya, orang sekeliling kita, bawahan kita akan menggoyang kita dan kita tidak bisa lagi sebagai kepala seksi. Dengan cara apa? Dengan cara kita koalisi, ya. Kita baik-baiki teman kita, bawahan kita tadi supaya kita, ya, tidak didongkel-dongkel oleh mereka-mereka itu. Ya. Kemudian kita kontrol keputusan penting, ya, jangan sampai anggota kita marah, ya. Kemudian, ya, kalau bisa kita tekan pihak oposisi yang ribut-ribut mulutnya itu, yang hanya menjatuhkan kita sebagai pimpinan, itu kita tekan dalam posisi. Itulah proses-proses politik untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi bagaimana kekuasaan kita pertahankan? Ya, jangan sampai kita kekuasaan yang ada sama kita, ya, dengan level kecilnya kepala seksi, ya, ataupun kepala divisi, ya, bagaimana kita caranya supaya jangan didongkel, malah kita akan naik terus prestasi. Itulah dengan koalisi, ya, kontrol terhadap keputusan penting, kemudian menekan oposisi. Ya. Kemudian proses tadi, ya, contoh perilaku politik, ya, menahan informasi utama dari pengambil keputusan, penyebaran desas-desus, pembocoran informasi rahasia, mengeluh kepada penyedia, perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang bersifat dari aturan main. Inilah contoh-contoh perilaku politik. Jadi banyak contoh-contoh perilaku politik, ya, ditahannya dulu, ya, jangan disebarkannya apa yang penting-penting. Kebijakan-kebijakan penting itu jangan disebarkannya, ditahannya. Ya, misalnya di pemerintah, di kekuasaan paling tinggi itu,
ya ada kebijakan dari presiden itu. Kebijakan presiden misalnya akan menaikkan minyak, ya akan menaikkan BBM. Itu orang-orang sekitar dia itu ya akan memainkan politik. Ya dia tidak akan ya menyebarkan isu-isu tersebut atau informasi tersebut ya yang gunanya nanti dia akan mengambil keuntungan dalam informasi tersebut ya. Kemudian banyak perilaku politik ini yang melanggar aturan ya. Dalam ilmu politik yang berpolitik ini adalah mensahkan segala cara ya, mensahkan segala cara, semuanya halal ya, dibuatnya semuanya halal ya untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, untuk mencapai tujuan atau goal dari suatu organisasi. Kemudian perilaku politik dalam organisasi ya, ini ada mengaruhi dua sistem ya, tuntutan pekerjaan, kemudian perilaku politik dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Jadi Pak, politik ini ya inilah jeleknya politik ini, di samping dia ya menghalalkan segala cara, dia akan mempertahankan kekuasaannya, dia nggak mau jatuh. Ya, dia nggak mau jatuh. Ya, seperti yang dikatakan di depan tadi, ya bagaimana kekuasaan tadi ya dipertahankan selama-lamanya. Itulah dia faktor politik. Kemudian kita lihat ya faktor-faktor individu yang mempengaruhi perilaku politik, ada faktor individu, ya faktor organisasional itu perilaku politik, kemudian keluar yang mendukung, ya kemudian kekuasaan. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Ya. Kalau kita lihat ya beberapa perspektif sosiologi politik, ya ini kisah dilema sosial politik adalah tidak adanya konsensus yang baku. Jadi perspektif politik itu tidak ada yang baku, ya tidak ada yang baku. Semuanya ya menghalalkan segala cara tadi dengan masing-masing. Dia tidak ada yang baku, harus diikut. Ada protapnya, ada SOP-nya, dia nggak ada. Dalam sosiologi politik itu dia bebas, ya dia bebas, ya maka perlu keragaman perspektif yang sering digunakan oleh sosiologi politik karena keragaman itu menunjukkan adanya penyebab tunggal atau satu faktor saja. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana isunya ya masyarakat, kemudian bagaimana struktur fungsionalnya, konfliknya, kelasnya, ya ini bisa kita lihat ya dari masyarakat, kemudian negara, tertib sosial dan sebagainya. Ya itu bisa kita baca nanti, ya itu bisa kita baca masing-masing nanti. Kemudian ya sikap, ya bagaimanakah sikap kita? Terdapat kaitan yang erat antara sikap dan perilaku manusia. Sikap akan mengarahkan perilaku. Oleh karena itu dalam hubungan interpersonal, sikap akan berpengaruh pada pola-pola hubungan interpersonal yang dikembangkan. Jadi sikap kita ini ya akan mengarahkan ke perilaku. Bagaimana sikap kita itu perilaku kita. Ya, jadi dia saling hubungan interpersonal antara sikap akan pengaruh ya interpersonal tadi. Itulah dia yang dinamakan sikap. Ya. Kalau Sarwono mengungkapkan beberapa pengertian sikap, sikap adalah reaksi evaluatif yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap sesuatu atau seseorang yang ditunjukkan dalam keyakinan, perasaan atau perilaku yang diarahkan. Ini kalau menurut Sarwono, ya evaluatif, evaluasi yang menguntungkan, tidak menguntungkan. Jadi kalau menurut Sarwono ini ya ini akan evaluatif, evaluasi. Jadi kita mengatakan sikap kita menguntungkan kita atau tidak menguntungkan kita. Kita evaluasi ini sekecil-kecilnya. Itulah menurut Sarwono. Ya, kemudian sikap-sikap lain dapat bersifat impersonal. Misalnya sikap terhadap ganja itu jelek.
Akan tetapi sikap yang paling penting adalah sikap terhadap orang lain. Jadi menurut si Suparlina ini, ya sikap-sikap itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya sikap kita, misalnya merokok, ya merokok itu sikap kita terhadap orang yang merokok jelek. Orang lain pun menilai kita sikap dia kepada orang yang merokok itu bagus, baik, itu nggak masalah. Ya, sepanjang dia sehat, dia bisa menikmati rokoknya, sah-sah saja. Ya, itulah sikap-sikapnya. Ya, jadi sikap itu bersifat impersonal. Ya, jadi terserah pribadi masing-masing. Ya, dia melihat suatu kejadian itu, suatu tindakan, apakah itu jelek atau benar, itu sikap kita lah yang akan menentukan. Ya. Kalau menurut si Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif, suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan terhadap seorang. Jadi kalau menurut si apa tadi kan kalau menurut siapa tadi, si Sukaji Starli tadi kan sikap tadi kan penglihatan kita, impersonal kita terhadap sesuatu. Kalau si Meyer itu lain lagi, ya dia mengatakan antara yang suka dan tidak suka. Ya, bukan perilaku lagi antara suka dan tidak suka. Kalau saya suka dengan orang merokok, ya sah-sah saja. Ya, kalau saya tidak suka dengan orang merokok, ya boleh-boleh saja. Ya, itu adalah menurut Weber. Ya, dan berbeda dengan si Sukanti tadi, dia mengatakan bahwa sikap itu adalah perilaku baik, cara melihatnya baik, perilaku jelek, cara melihatnya jelek, dan setiap orang berbeda-beda cara melihat suatu kejadian. Ya. Jadi dari berbagai definisi tampak bahwa ciri khas dari sikap adalah sebagai berikut. Ya, dia mempunyai objek, mengandung penilaian, ya pastilah sikap